Hola, hola. انت كالفت انت كالفت انت كالفت انت كالفت انت كالفت nenek انت كالفت. MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto dan Yusa Kanzaki. Mana si keritingku? Ini dia si rambut keriting. Oh, itu udah lama. Sekarang tanggal berapa? Ya. Oke, ya. Adik-adik kita kali ini akan membahas mengenai soal OSN ya. Kalau nggak salah, ya OSN ya. Zaman dulu masih belum, bukan zaman dulu ya. Ini tahun berapa sih? Kalau nggak salah kita akan membahas soal OSN tahun 2019 jenjang SMP ya. Kalau tidak salah ya, nanti saya coba cek lagi, yaitu ini tingkat provinsi ya. Kalau tidak salah, karena ini kebetulan ada murid yang menanyakan ya si Andrew ini ya. Subscriber juga ya. Oke, ini subscriber setia juga ini. Ya, menanyakan soal ini. Dia sebenarnya yang dia tanyakan sebenarnya idenya saja ya, apa saya akan mencoba memberikan cara yang cukup sederhana ya, dan semoga lebih mudah dipahami gitu ya kan. Oke, yuk soalnya dulu ya. Mana ya soal yang saya maksudkan adalah ya, mungkin kalau yang tadi sudah lihat apa namanya thumbnailnya udah tahu ya. Oke, ya soalnya misalkan GN ya, jadi ini fungsi sebenarnya. Misal, wow, besar sekali. Ya, ini sebenarnya pembahasannya agak panjang ya. Maka dari itu tadi saya sempat, nanti dulu lah ya. Kemana-mana nanti. Misal GN itu menyatakan faktor ganjil terbesar ya. Faktor ganjil terbesar ya, dari sebuah bilangan n ya, dari n ya, dia ngasih contoh ya, misalkan G dari 10 ya, faktor dari 10 kan ada 1, 2, 5 dan 10 itu sendiri, tapi yang ganjil itu ya 1 sama 5, tapi yang terbesar berarti 5 gitu. Contohnya seperti itu ya. Contoh kalau G11 ya 11 ya, jelas ya. Kalau G16 ya 16 itu 1, 2, 4 ya kan, 8 ya, dan 16 itu sendiri. Jadi yang ganjil satu-satunya ya 1 itu sendiri ya, satu-satunya, dan yang tentunya yang terbesar ya, ganjil terbesar gitu ya. Jika hasil penjumlahan, jadi jika ini masih terlalu tebal sepertinya, jika G dari 2019 ditambah G dari 2020 ditambah G dari 2021 dan seterusnya sampai ditambah G dari 4038, ini adalah sama dengan 2019 dikali M ini ya, dikali M. Ya. Maka nilai M-nya berapa ya? Maka M-nya sama dengan sabraha gitu ya kan. Sabraha seberapa gitu ya, berapa gitu ya kan. Sok-sok bisa bahasa Sunda ya, tapi padahal ngaco ya. Yuk kita bahas ya. Sebenarnya sederhana ya pengerjaannya ya, saya menggunakan cara yang sederhana, cuma ngitungnya lumayan. Karena ngitungnya lumayan, jadi ya sudahlah ya, nanti saya kalau hitungannya saya lihat saja ya apa yang sudah saya kerjakan gitu ya kan. Karena kalau saya harus hitung lagi makan durasi video juga ya, dan saya ngitungnya juga nggak cepet gitu ya kan, cukup lama ya bahkan ngitungnya ya. Ya karena kalau misalkan teman-teman tahu ya itu nantilah sesi berikutnya lah ya, video lainnya ya, bahwa sebenarnya saya itu mulai suka matematika itu ketika SMP ya, baru SMP baru mulai suka matematika. Tapi waktu SD tentunya sangat tidak suka matematika ya. Jadi benar-benar ada step dimana saya nggak pernah ngitung sama sekali ya waktu SD ya, jarang ngitung gitu ya. Jadi ngitung berantakan ya.
baru mulai suka matematika SMP, makanya ngitungnya kacau ya. Oke, ya udah, daripada kemana-mana kita langsung bahas soalnya ya. Oke, jadi sebenarnya ini cukup sederhana ya. Mungkin adik-adik kalau ingin melihat gambarannya ya, bisa biasanya kalau soal-soal seperti ini tipsnya adalah adik-adik lihat dulu kira-kira apa sih patternnya gitu ya kan, polanya. Di sini sebenarnya kalau dari contoh-contohnya ini cukup memberikan clue ya, dimana kalau n-nya ganjil ya pasti ya G dari n itu ya sama dengan n itu sendiri gitu ya. Contohnya G11 ya 11 ganjil. Kalau G-nya 3 ya 3. Kalau G-nya G dari misal G dari misalkan G dari yang bukan prima ya, misal G dari 15 ya bilangan faktor ganjil terbesar dari 15 ya 15 itu sendiri kan ya, 15 itu sendiri ya. Jadi kalau untuk ganjil ya Gn sama dengan n. Oke, jadi gampang, kita pilih saja yang ganjil-ganjil dulu ya. Semua yang ganjil kan berarti dimulai dari G 2019 tambah G dari 2021, G dari 2023 sampai G dari 4037. Dan karena G dari n sama dengan n itu sendiri, untuk n ganjil ini nilainya sama dengan 2019 tambah 2021 tambah 2023 sampai tambah 4037. Nah, sampai di sini saja stop ya, jangan terpacu jangan tergiur untuk menghitung hasilnya dulu ya. Jangan tergiur untuk hasilnya dulu, karena ujung-ujungnya nanti dia minta ini dinyatakan dalam bentuk 2019 kali M. Jadi sebaiknya jangan tergiur untuk menghitungnya dulu walaupun menggunakan deret aritmatika. Oke, ini kasus pertama. Sekarang kasus di mana n genap. N genap, nah ini adik-adik perlu perhatikan baik-baik ya. Contoh kayak tadi di contoh G10. 10 kan genap. Ini 5 ya, tapi bukan berarti mungkin bisa dicari lagi, misal G dari 12. Tapi kalau G dari 12 ya sama dengan berapa? Bilangan faktor ganjil terbesarnya adalah 3. Kalau misal G dari 16 tadi 1 ya. Oh, kok bisa kayak gini? Ya sebenarnya gimana sih cara menentukan cara membagi kasusnya? Kita tahu bahwa 10 itu kan di sini kan n-nya ya, nilai n-nya ini 10 itu kan sebenarnya 2 kali 5 ya. 12 ini itu 4 kali 3 ya, 2 kuadrat kali 3. Nah, jadi kalau selagi bilangan itu kita bagi masih genap, berarti masih dia duanya masih ya, 12 bagi 2 kan 6 ya, 12 bagi 2 itu 6 bagi 2 3 ya. Jadi kita nyatakannya apa? 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi nilai dari ini sama dengan 3. Nilai dari ini, kalau ini kan 10 bagi 2 5, udah ganjil langsung ya, bukan genap. Jadi udah, makanya nilainya ini nih. Nah, kalau ini kok n saya nulisnya. Ya itu n ya, betul ya, n. Kalau n-nya 16 ya 16 kan 16 bagi 2 8 masih genap ya. Bagi 2 4 bagi 2 2 ya. Jadi ini 16 kan 2. Ya benar ya, tadi saya ngomong benar ya. 16 bagi 2 8 bagi 2 4 bagi 2 2 ya. Jadi 2 berpangkat 4 ya. Ya udah kali 1 gitu ya kan, karena 16 dibentuk 2 berpangkat. Nah, ini sama dengan 1 ya. Jadi G dari n di mana n-nya itu sama dengan 2 berpangkat K dikali misalkan T ya, kelipatannya, atau misalkan ini 2 berpangkat M lah ya, biasanya gitu kan, dikali K ya, dimana K-nya harus ganjil. Kalau K-nya ganjil, maka Gn-nya pasti sama dengan K ya, kayak contohnya tadi ya, 2 kali 5 ya, itu maka 5. G dari 2 sama dengan 5. G dari 10 sama dengan 5. G dari 12 itu bisa dinyatakan 2 pangkat 2 kali 3, dimana ini kan ganjil kan, berarti G dari 12 3. G dari 16 ya, 16 2 pangkat 4, sebenarnya 2 pangkat 4 aja, tapi ya kita anggap sebagai kali 1, makanya
G dari 16 ya 1 gitu aja. Nah, oke, sudah kebayang ya. Nah, makanya saya terpikir untuk mencari ya. Oke, jadi kita lihat ya di antara bilangan genap tersebut ya. Di antara G dari G berapa tuh? G dari G 2019 ya kalau di situ ya. Ya oke lah. Ya yang genap dari 2020 ya. G 2022 sampai G 4038 ya. Yang mana saja nih yang merupakan yang kalau dibagi dua langsung ganjil hasilnya. Karena kalau masih genap artinya masih bisa dibagi dua lagi ya. Nah, di sini yang saya peroleh itu ketemu 2 dikali, mulai dari saya langsung saja lihat coret-coretannya ya. Biar nggak terlalu lama ya. 2 dikali 1011 ya. Nah, tentunya nanti ada 2 ya. Ini berarti maksudnya nilai N-nya ya, nilai N-nya ya. Ya, 2 dikali 1011, 2 dikali 1013 ya, ingat harus ganjil ya. 2 dikali 1015 dan seterusnya ya sampai 2 dikali 2019 gitu ya, sehingga GN-nya ya sama dengan 1011 ya, 1011 1013 sampai 2019 ya, sehingga kalau kita jumlahkan GN-nya ya, dimana G mulai dari 2 kali 1011 ditambah G 2 kali 1013 sampai ditambah G dari 2 kali 2019 ya. Nah, ini ya sama dengan deret aritmatika penjumlahan bilangan ganjil berurutan ya, mulai dari 1011 gitu ya sampai 2019 ya. Tapi teman-teman di sini sampai di sini jangan sampai tergiur untuk menjumlahkan ya secara langsung ya, walaupun ini adalah deret aritmatika gitu ya. Ya udah, tulis saja dulu ya, nanti kita akan lihat ya. Karena yang diminta itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk 2019 kali M gitu ya kan. Daripada kita ngitung ulang dari awal gitu ya kan. Untuk menyatakan 2019 kali M ya. Oke, sekarang untuk N yang sama dengan 2 berpangkat 2 ya, 2 berpangkat 2 ya, saya langsung lihat saja yang sudah saya hitung ya. Itu dimulai dari 2 pangkat 2 kali 505, 2 pangkat 2 kali 507 sampai yang paling besar adalah 2 pangkat 2 dikali 1009 ya, sehingga nilai dari G 2 pangkat 2 kali 505 ditambah G 2 pangkat 2 kali 507 sampai ditambah G 2 pangkat 2 kali 1009 ya, ini sama dengan ini kok kurungnya G 2 pangkat 2 kali 1009 ya, ini sama dengan 505 tambah 507 sampai tambah 1009 gitu ya. Nah, ini. Nah, gitu. Terus kasus yang berikutnya. Ya, kasus yang berikutnya untuk N sama dengan 2 berpangkat 3 dikali ya bilangan ganjil, yaitu 253 paling kecil, 2 pangkat 3 kali 255 sampai 2 pangkat 3 kali yang paling besar adalah masih bisa 503 ya. Nah, oke, sehingga penjumlahan G-nya G dari 2 pangkat 3 kali 253 ditambah G 2 pangkat 3 kali 255 sampai panjang ini ya. G 2 pangkat 3 kali 503 ya sama dengan 253 tambah 255 sampai ditambah 503 itu sendiri ya. Oke. Terus untuk kasus yang berikutnya adalah untuk N yang berbentuk 2 pangkat 4 dikali bilangan ganjil ya. Oke. Makin lama makin sedikit sih ya. Ya, pasti ya. Ya, cara ngeceknya separohnya ini ya, kemungkinan besar ya. 127 2 pangkat 4 kali 129 sampai 2 pangkat 4 dikali paling besar masih bisa 251 ya. Oke, jadi G dari 2 pangkat 4 kali 127 sampai kalau dijumlahkan sampai G
2/4 kali 251 ini sama dengan 127 tambah 129 tambah dan seterusnya sampai 251 gitu ya. Oke, kita keep dulu hasilnya ya. Yang E 2/5 dikali bilangan ganjil. Oke, bilangannya yang paling kecil adalah 2/5 kali 65, 2/5 kali 67, sampai yang paling besarnya adalah 2/5 dikali 125 ya. Oke, sehingga G dari 2/5 kali 65 dijumlahkan sampai G dari 2/5 kali 125 ya, ini sama dengan 65 tambah 67 sampai tambah 125 gitu ya. Oke, oh ini banyak ya, sampai 2/11 kalau nggak salah. 2/6 kali 33 oh bukan tambah, nanti ada 2/6 kali 35 sampai yang paling besar adalah 2/6 kali 63 ya, sehingga G dari 2/6 kali 33 tambah G dari 2/6 kali 35 sampai ditambah G dari 2/6 kali 63 itu sendiri sama dengan 33 tambah 35 sampai tambah 63. Oke, dikit lagi, yaitu untuk kasus yang N sama dengan 2/7, paling kecil 2/7 kali 17, 2/7 kali 19 sampai paling besar 2/7 kali 31 ya. Oke, ingat N nya batas maksimalnya adalah 4038 ya. Ya, sehingga oke ya, bentar lagi ya, sabar ya adik-adik ya. Sebenarnya soal yang seperti ini sih ya mungkin karena cara saya yang mengakibatkan proses menghitungnya terlalu banyak ya. Mungkin kalau adik-adik ada yang ketemu dengan cara yang lebih singkat, boleh di share ya. 17 tambah 19 ya, ini udah terlanjur ya, tambah 31 gitu ya. Oke, lalu untuk yang berbentuk N nya berbentuk 2/8 ya, 2/8 dikali paling kecil ada 9 kali 11 sampai 2/8, ini nggak konsisten ya antara kali sama titik nulisnya ya. 15 sehingga G dari 2/8 kali 9 ditambah G dari 2/8 kali 11 sampai ditambah G dari 2/8 kali 15 itu sama dengan 9 tambah 11 sampai tambah 15. Nah, oke, lalu yang I untuk N 2/9 paling kecil ada 2/9 kali 5. Oh oke, cuma ada 2/9 kali 7 ya, sehingga untuk G dari 2/9 kali 5 ditambah G dari 2/9 kali 7 ini sama dengan 5 tambah 7. Oke ya, benar-benar ya, ini perjuangan menuliskannya, menghitungnya juga sebenarnya perjuangan ya, cuma karena saya sudah hitung duluan gitu ya kan. Untuk N 2/10 ya cuma satu ya, ini dari G dari 2/10 kali 3 ya sama dengan 3 gitu ya, tapi masih bisa juga ya, ini harus teliti ya. Yang terakhir adalah N sama dengan 2/11 kali 1 ya, karena 2/11 itu 2048 ya. Kalau 2/12 sudah nggak bisa karena 4096 sudah lebih besar daripada 4038 ya. Jadi G 2/11 kali 1 ini sama dengan 1. Nah, menariknya lagi, oke, jadi penjumlahan G dari 2019 sampai G dari 4038 yaitu ya 4038 ya sama dengan hasil jumlah ini semua nih. 1 ya, ini 1 ditambah 3 ditambah 5 tambah 7 ya, 5 tambah 7 terus ya, ini ya. Oke, ditambah
9 sampai tambah 15 bilangan ganjil berurutan ya. Dan terus sampai 17 sampai 31, 33 sampai 63, 65 sampai 125, 127 sampai 251. Saya nggak perlu tulis ya. Kita lihat aja ujungnya ya, sampai 503, 505 sampai 1009, 1011. Ini masih berurutan ya, sampai 2019. Nah, ini harus hati-hati karena di sini ada 2 buah 2019 ya. Karena ternyata untuk N ganjil ada yang 2019, untuk yang N genap sendiri ada juga yang nilainya 2019. Jadi 2019-nya ini ada 2 nih. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita potong dulu salah satunya ya, mengalah ya, dari 2019 sampai 4037. Jadi ini kan sebenarnya ada 2 nih ya. Ini 2019 jadi sampai terakhirnya itu sampai 4037 ya. 4037. Oke, ya betul. Tapi ada ditambah lagi 2019 yang satunya. Jadi kenapa? Karena 2019 itu ada 2 ya. Ketika N sama dengan 2019 itu sendiri, GN-nya nilainya sama dengan 2019. Nah, ini ya. Ketika N sama dengan 2019 sendiri ya, atau ketika N sama dengan 2 kali 2019 yaitu 4038 ya. G dari 4038 itu ya 2019 ya. Jadi itu satu-satunya yang kedouble ya. Oke ya. Nah, jadi tapi oke. Jadi ini sendiri dari sini ke sini itu nilainya ini sama dengan ini sendiri kan 1 ditambah ya. 1 tambah 4036 kan 2018 kali 2 ya. Ini kan deret aritmatika. Jadi itu ada 2019 suku per 2. Suku pertama tambah suku terakhir. Oke, ini ditambah 2019. Nah, ini sendiri sama dengan 2019 dikali 4038 bagi 2. Ini saja yang kita bagi 2. Tambah 2019 kali 2019 ditambah 2019. Jadi ini sama dengan 2019 dikali pakai sifat distributif ya, 2019 tambah 1 ya, jadi 2019 kali 2020 ya. Kalau kita kembali lagi ke soalnya soalnya itu penjumlahan G dari 2019 dari G 2019 sampai G 4038 sama dengan 2019 kali M. Jadi M nya sama dengan, kalau kita lihat bentuk terakhirnya ya, ini M. Ini M. Jadi apa? Jadi M sama dengan 2020 ya. Oh, soal yang panjang ya, karena sebenarnya ya mungkin karena cara saya yang banyak menggunakan hitungan ya, terpaksa ya. Mungkin kalau teman-teman punya menemukan cara yang mengurangi hitungannya, silakan ya, boleh di share di kolom komentar ya. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di pembahasan yang lainnya. Yuk, dadah, bye bye.